Melihat surga dan neraka Nabi Idris alaihi salam, merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal salih. Karena kesalihannya itu, malaikat Israel sampai datang menemuinya. Nabi Idris alaihi salam meminta malaikat Israel mengajaknya melihat surga dan neraka. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan itu? Ikuti kisahnya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah yang sangat fenomenal di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu kisah tentang Nabiullah Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris merasakan mati dan hidup lagi. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Pada akhirnya, mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab, tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan." "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun, permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Sebab, segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah SWT. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israel. Namun, Allah SWT pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya.
Kisah lengkap Nabi Idris AS untuk mengajak manusia, khususnya keturunan Kabil agar kembali menyembah Allah SWT juga bisa kamu baca pada buku seri Kisah Nabi, Sang Ahli Perbintangan, Nabi Idris AS. Kisah perjalanan Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Nabi Idris pingsan setelah melihat dahsyatnya api neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab, dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Nabi Idris pingsan setelah melihat dahsyatnya api neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab, dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Kisah Nabi Idris takjub dengan pesona surga. Selanjutnya, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun, dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah SWT, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Nabi Idris pun mengangguk, aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba. Kematian Nabi Idris. Ada banyak pendapat terkait akhir hayat Nabi Idris. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'b yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'b berkata Allah SWT telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian, datanglah seorang malaikat kepadanya. Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan.
Mendengar itu, Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah." Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, "Sekarang Nabi Idris di mana?" Dijawablah oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel. Sebab, mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata, Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya, Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah bagian dari Kabul Ahbar, yang dikutipnya dari kisah-kisah Israiliyat. Namun, dalam cerita tersebut sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui segala kebenarannya. Kesimpulan kisah Nabi Idris. Nabi Idris dengan segala keteguhannya untuk berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal akan kecerdasannya dalam membaca ilmu perbintangan, orang pertama yang bisa membuat baju dan menjahit pakaian. Itulah cerita tentang Nabi Idris. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas keteladanan Nabi Idris alaihi salam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.